Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kabarnya bagaimana? Sehat? Tentunya harapan selalu sehat, sehat bersama keluarga. Oke, di kesempatan kali ini video ini akan mengulas masalah Magicom yang mungkin sering terjadi ya. Magicom ini atau rice cooker ini datang dengan keluhan ibu-ibu cantik karena ini kelihatan dari bentuk rice cookernya ya, bentuknya sangat cantik sekali seperti yang punya ya. Bercanda aja, mohon maaf. Ini keluhannya jadi mati. Penyebabnya apa? Nggak tahu, tiba-tiba aja mati. Biasanya sebelum mati ini kasusnya itu Magicom ini biasanya kalau balik kadang nasinya belum mateng, kurang sedikit ya, kurang tanek bahasa Jawa itu, dia sudah jeglek, sudah balik otomatis ini cookernya ini ya, rice cookernya ini itu balik. Biasanya itu nanti mesti kalau ibu-ibu itu diganjel. Biasanya yang di dapur banyak itu kan seperti bawang merah, brambang itu ya, diganjel kan sini. Nah, apa yang terjadi resikonya itu nanti kalau lupa ngambil ganjelnya, itu nasinya akan sangit atau ngintip, atau bagian bawahnya itu gosong. Bagian bawahnya gosong karena proses memasaknya itu terlalu lama, yang seharusnya dia diatur otomatis oleh ini pernya ini, magnetnya ini, dia tidak mau balik karena diganjel. Nah, biasanya ambune gosong sangit berbau itu seperti aroma seperti itu ya. Nah, terus gosong ya, baru diambil lah. Setelah diambil itu ternyata lampunya sini mati semua, terus nasinya nanti dingin, nggak anget. Nah, karena apa penyebabnya? Nah, nanti kita ulas, nanti kita akan bongkar dalamnya ini ya. Oke, langkah yang pertama saat datang ini, pengecekan standar, kita tes ini, dicolokkan listrik, lampunya ini diamati, lampunya menyala atau tidak. Dari salah satu lampu ini ada menyala ndak mati, berarti sekring atau termofius. Nah, itu kemungkinan besar putus, tapi belum sampai ke sana. Kita lihat dulu kabel powernya ini ya, kabel ke jaringan listrik ini juga perlu kita cek, karena sering terjadi kalau kabelnya ini sering dicopot pasang, jekan lepas. Itu yang di ujung sini juga sering terjadi putus satu atau putus semua ini, karena ibu-ibu itu kan kalau nyoplok jacknya itu tidak di posisi ini tangannya ini, tapi tidak, kadang itu ada yang ditarik kabelnya. Itu kalau tidak rusak stop kontak yang di dinding itu ya, yang rusak ini di sini bisa, terus di sini bisa, atau di tengah ini karena tikus juga bisa. Oke, langkah untuk nyopot ini, kita lepas bautnya ini, baut ground body ya, itu terhubung ke sini. Ground body itu terhubung ke stop kontak yang pinggir, yang ada pernya pinggir itu. Ini nempelnya di bodi ini. Terus ini baut yang untuk ngunci, ini juga harus dilepas. Terus ada di bawah, bautnya sudah saya copot ini. Ada 2 baut tanam, ada 1 baut tanam dan baut seperti itu. Cara bongkarnya bagaimana ini? Ini kalau dulu saya belum bisa bongkar ini pakai pesonya patah, pakai draynya juga. Nanti sini akan licet semua, karena belum tahu proses cara bongkar itu, bukanya itu bagaimana kan ya. Oke, ini bagian penampung air. Kalau pas proses memasak nasi ini, nanti kalau ada air itu tidak berebet kemana-mana, jadi ngumpul di sini. Nanti kalau panas buat masak, ini panas, ini menguap lagi, habis lagi airnya otomatis.
Oke, tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, bongkar ini ya. Jadi bongkar ini gampang. Kita harus belajar tenaga dalam untuk bongkar ini ya. Tenaga dalamnya seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi kita karat, harus ditahan pakai kaki biar tidak lepas lari ke jalan raya sana. Soalnya pernah ada cerita itu, ilmunya saya itu dituruni orang pas tempatnya bongkar itu di pinggir jalan gitu kan ya, terus ininya muter gelinding, ketabrak sepeda motornya terus jatuh, akhirnya masuk ke sana. Oke ya, kita lihat dalamnya rice cooker itu seperti apa. Dalamnya seperti ini. Kita ulas sedikit masalah dalamannya dari rice cooker ya. Mungkin buat yang sudah profesional ini sangatlah lebay gitu untuk gas. Tapi yang nonton ini kan banyak, jadi kita harus sabar ya. Harus kita jelaskan satu-satu biar nanti yang belum paham bisa mudeng, biar nanti ilmunya bisa manfaat gitu ya. Tidak apa-apa ya, diulas sedikit. Oke, ini langkah awal dari sumber tegangan listrik. Ini masuk ke shake dulu. Shake apa ini, suhu temperatur shake atau thermofius di sini. Itu biasanya saya langsung saya buang, tapi dengan catatan otomatisnya ini harus diganti baru. Kalau tidak diganti baru, nanti penyakit yang kemarin itu bisa menyala lagi tapi penyakitnya masih. Jadi penyebabnya ini harus diganti, kemudian langsung atau diganti baru shake thermofius yang baru. Ini biasanya tulisannya 160 derajat sampai 230 derajat. Sak senengnya pabrik yang buat ini. Nah, shake temperatur ini hanya dia putus apabila suhu memasak di dalam alat ini, di dalam box mesinnya ini, rice cooker ini panasnya terlalu berlebihan. Jadi shake-nya ini bisa terputus sendiri otomatis. Jadi dia mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran. Ini putus otomatis. Shake masuk ke elemen pemanas untuk masak, kemudian ini elemen samping untuk pemanas nasi. Kalau nasinya sudah jadi nasi nih, elemen samping ini. Yang bagian sana elemen atas, kabel ini dia melewati thermofius otomatis, rice cooker otomatis Magicom. Jadi kalau nasinya panas terlalu berlebihan, itu nanti bisa putus sendiri dia. Suhunya sekitar 75 sampai 85 derajat Celcius. Kemudian ini otomatis kalau nasinya sudah matang, ini masuk ke pemanas samping. Oke ya, ini nanti akan saya putus atau saya langsung. Terus kemudian dengan catatan otomatisnya ini diganti baru, biar dia sensitivitasnya bekerja normal kembali. Nah, kemarin ada kasus ini. Kemarin itu saya pernah bongkar. Ini tidak mau jeglek, walaupun sudah saya ganti baru. Itu nek masak diginikan balik. Ini kenapa? Nah, ternyata setelah dikasih ompreng, tempat nasi masak ompreng yang atas, atau apa itu? Pokoknya yang buat tempat nasinya itu yang atas itu omprengnya itu dia tidak senter, pernah jatuh, jadi ada penyoknya. Ya, ini kalau digini kan ya balik. Nah, ini akhirnya antisipasinya gini, ini tak sedikit tak tekuk sini, tak tekuk, jadi biar lebih nguncinya ini lebih sensitif gitu. Nah, ini aja ngunci yuk, tapi tidak ada omprengnya ya. Saya tekuk sini. Terus yang sering juga itu platnya ini terlalu panjang, platnya ini terlalu panjang sampai sini. Terus platnya itu kena ini,
kena body. Jadi magnetnya belum nyampe. Nah ini magnetnya ini belum nyampe. Magnetnya itu belum nyampe cetok gitu. Nah ini besinya itu sudah kena sini. Nah, ini saya grindo, tak longi pakai grindo itu, pakai alat grindo. Tak longi. Jadi mohon maaf ini semoga aja bisa dipahami ya, karena bahasanya ini campur bahasa daerah, bahasa internasional, dan bahasa tumbuh-tumbuhan. Jadi semua tak pakai, tidak apa-apa ya. Yang penting gampang dipahami, bisa, yang penting ilmunya itu sampai. Maksudnya seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh WA atau sharing, atau kita bertukar pengalaman yang suka weruh, udah belajar sinau bareng di 089 5628007382. Ini masalah Magicom internasional, ini sudah pakai semua ya, menghemat bahan bakar ini. Karena kalau Pak Kaji itu kalau cerita ini termasuk pawon itu tempat memasak. Bahasa sini itu ini pawon itu ya tempat masak nasi maksudnya ya. Oke, sementara itu dulu, karena ini otomatisnya harus beli ke pasar. Saya nanti ke pasar dulu beli otomatisnya ini yang kaki 2, yang ada ready di sini itu kaki 3. Kaki 3-nya itu ada. Ini kalau kaki 3 tidak bisa dipasang sini, ini harus kaki 2 sama. Nyopotnya seperti ini ya. Ini nyopot. Nanti sekeringnya ini juga saya akan hilangi, saya copot. Nah, harus pakai tanggem. Nah, orang hidup itu harus punya tanggem. Nah ini ya, tanggem atau alat bantu. Nah, tanggem dray itu harus punya. Seperti ini otomatisnya, otomatis kaki 2 punya tanggem ya, sama dray. Itu yang mau dibongkar sendiri, servis sendiri. Nanti kalau tidak jadi, malah praktek, dibawa ke bengkel. Jangan lupa disampaikan kegiatan yang kita lakukan ini tadi apa saja. Jadi biar analisa bengkelnya itu bisa memahami apa yang kita keluhkan. Soalnya gini, kadang itu dibongkar sendiri. Nah seperti ini harus lurus, ini kan harus lurus. Engkung-engkuan seperti ini juga mempengaruhi kinerjanya nanti rice cookernya kalau pas digunakan. Ini harus lurus. Kalau dipasang, kalau baru lurus, terus normalnya juga harus lurus. Lah seperti ini, engkung-engkuan seperti ini kalau dipasang itu menjadi kendala. Nanti terus jadinya rewel. Tak bongkar ide kok enggak jadi, Pak. Nah, terus nanti misalnya juga ke bengkel juga tidak tahu kan karena penyebabnya ini. Nanti akhirnya ya enggak sempurna. Jadi harus disampaikan. Saya tak ganti, Pak. Nanti kan dibongkari bengkelnya lagi, dipelajari, dianalisa kerusakannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian itu dulu. Semoga ini walaupun sedikit ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus ngibadah, berdoa jangan lupa ya. Dan berusaha, berdoa dan berusaha biar menjadi lebih baik. Diamalkan ilmunya biar nanti bermanfaat. Ilmunya biar manfaat. Oke, itu dulu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.